Melaksanakan kegiatan rutin yaitu bacaan Yasin, tahlil, dan doa. Izinkan saya menyampaikan ada dalil tentang tahlilan. Bahkan sebagian orang mengatakan atau berpendapat bahwa tahlilan itu adalah bid'ah. Betul apa tidak? Kita sebagai seorang muslim yang menganut prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejak dahulu kita diajarkan oleh para ulama untuk melakukan tahlilan, yasinan, ziarah kubur, dan seterusnya. Dan itu semua adalah ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, nomornya 6408, dan hadis riwayat Imam Muslim nomornya 2689. Jadi tidak bisa kemudian diganggu-gugat. Baca saja di hadis riwayat Bukhari nomor 6408 dan hadis riwayat Muslim nomor 2689. Ini hadisnya panjang, tetapi saya ingin menyampaikan artinya saja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tabarakallahu wa ta'ala memiliki tim yang terdiri dari para malaikat yang tugasnya berkeliling. Wah, jadi malaikat itu banyak banget, nggak ada batasnya, luar biasa banyak. Tetapi Allah membuat tim khusus para malaikat yang disebut adalah tim fudul. Ya, fudul itu artinya nilai lebih. Jadi kalau ada tim densus dan segala macam, ini ada tim fudul. Mereka selalu mencari majelis zikir. Di mana? Di muka bumi. Majelis zikir, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ketika para malaikat itu menemukan satu majelis, oh, lagi jalan-jalan nih malaikatnya itu rombongan. Di asoba lagi ada yasinan. Dia gabung di sini. Nah, ceritanya seperti itu. Ya. Bergabung di dalamnya terdapat acara zikiran, maka para malaikat itu duduk bersama di dalam majelis tersebut. Ini kita cuma nggak kelihatan saja, para malaikat itu memenuhi ya tempat ini, ikut bersama-sama kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat tersebut saling berpelukan saking senangnya. Ini dia yang kita cari-cari, ada majelis zikir. Dengan menggunakan sayap mereka, jumlah sayap malaikat yang hadir hingga memenuhi ruangan. Karena saking besarnya kan malaikat itu bersayap, konon seperti itu. Di mana orang-orang itu berzikir, bahkan banyaknya malaikat yang hadir hingga memenuhi lapis langit dunia. Sampai ke atas saking banyak, puluhan ribu, ratusan ribu. Wallahu a'lam bishawab. Itu malaikat itu ikut. Ini percaya nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau hadis Nabi seperti ini, kita harus percaya. Ya. Kemudian jika majelis zikir tersebut telah selesai, maka rombongan malaikat itu pun akan membubarkan diri dan kemudian kembali ke langit. Sudah selesai nih, kita makan-makan, itu malaikat ke sono nggak ikut makan. Nah, kembali lagi ke langit. Rasulullah SAW bersabda, ketika para malaikat itu sampai ke langit, Allah bertanya perihal apa yang telah dilakukan oleh segerombolan malaikat itu yang disebut dengan fudul. Ya, padahal tentu Allah sudah tahu. Dari mana kalian malaikat? Datang para wahai malaikat. Mereka menjawab, kami datang dari menemani hamba-hambamu ya Allah di muka bumi, hamba-hambamu yang selalu bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahlil kepadamu, memuji kepadamu, dan mereka tutup dengan doa. Itu kata malaikat, laporan begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang mereka minta wahai malaikat? Malaikat menjawab, mereka meminta surgamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Ya tentu belum, apalagi orang sumur batu belum pernah melihat surga sama sekali.
Begitu katanya. Para malaikat kemudian menjawab, belum Tuhanku. Bagaimana jika mereka benar-benar melihat surgaku? Kata Allah. Malaikat menjawab lagi, sudah barang tentu mereka akan berlindung kepadamu. Allah bertanya lagi, ada dialog gitu antara malaikat dengan Allah. Dari apa mereka berlindung kepadaku? Kata Allah. Malaikat menjawab, berlindung dari api neraka ya Rob. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah menyaksikan neraka? Juga belum tahu, cuman katanya doang. Neraka itu panas, tempat dibakar, tidak enak dan segala macam. Para malaikat menjawab juga belum pernah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana jika mereka benar-benar menyaksikan dahsyatnya api neraka? Orang-orang sumur batu di sekitar jalan dermaga ini. Kata para malaikat menjawab, sudah barang tentu pasti mereka akan bersegera mohon kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lah Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka yang bertasbih bersama, bertakbir bersama, bertahlil bersama, bertahmid bersama, dan mengakhiri dengan doa seperti yang dilakukan di Asy-Syafa ini, bahwa aku telah ampunkan dosa-dosa mereka dan aku kabulkan segala apa yang mereka minta, dan aku senantiasa beri pelindungan dari segala apa yang mereka mohon. Tuh, jadi ternyata dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, wahai Tuhan kami, di dalam majelis itu ada orang hamba yang kerjanya selalu berbuat salah dan dosa. Sholatnya jarang segala macam, tapi ikut tahlilan. Bagaimana ya Robi? Lalu kemudian Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, sampaikan kepada hamba-hambamu wahai malaikat, bahwa aku telah ampunkan dosa-dosanya, dan ketahuilah bahwa majlis zikir tahlilan itu adalah sekelompok warga yang siapapun bergabung di dalamnya tidak akan pernah celaka. Ini hadis riwayat Bukhari 6408 dan hadis Muslim 2689. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min jami'i ma siwa dhunubi la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.